barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik, yaitu 1 lembar visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri, kemudian 1 unit digital video record ataupun DVR, kamera CCTV, kemudian 1 buah baju renang warna biru dan celana dalam warna merah. Polda Metro Jaya akan menggunakan ahli pendeteksi kebohongan atau poligraf dalam proses penyidikan dugaan pembunuhan anak bernama Dante yang merupakan putra artis Tamara Tiasmara. Dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan ahli poligraf dan kriminologi. Ini adalah wujud upaya kerjasama interprofesi yang dilakukan penyidik untuk membuat terang kasus ini, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari kepada wartawan di Polda Metro Jaya. Ade Ari belum dapat memastikan, ahli poligraf hanya digunakan kepada Yuda Arfandi sebagai tersangka atau kepada para saksi lainnya. Yang jelas penentuan kerjasama atau kolaborasi interprofesi ini berdasarkan pertimbangan penyidik, untuk kepentingan pembuktian atas sebuah peristiwa pidana yang sedang disidik, katanya. Selain menggandeng ahli poligraf, pelibatan ahli lainnya juga dilakukan penyidik dalam mengungkap kasus ini. Ada ahli pidana, psikologi forensik, kedokteran forensik, laboratorium forensik, ahli siber, ahli gestur tubuh, orang yang memiliki sertifikasi renang, terang Ade Ari. Dante meninggal dunia usai berenang di kolam renang Taman Air Tirtamas, Pondok Kelapa, Jakarta pada 27 Januari 2024 lalu. Kabar kematian Dante pertama diumumkan ke publik oleh sang ibu, Tamara Tiasmara, pada 28 Januari 2024. Belakangan terungkap kematian Dante yang awalnya disebut tenggelam terkuak. Anak berusia 6 tahun tersebut diduga menjadi korban dugaan pembunuhan oleh Yuda, yang merupakan kekasih ibunya, Tamara. Hal itu terungkap setelah kepolisian melakukan olah TKP, menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan Yuda diduga sengaja menenggelamkan Dante. Berdasarkan proses rekonstruksi yang digelar kepolisian, terdapat 12 adegan Yuda menenggelamkan Dante. Gelagat Tamara Tiasmara saat rekonstruksi kasus kematian Dante, sang anak panen cibiran. Tamara diketahui menghadiri rekonstruksi tahap 2 kasus kematian Dante yang diduga ditenggelamkan di kolam renang kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Rabu, 29 Februari 2024. Dilansir dari unggahan akun Jatanras Polda Metro memperlihatkan cuplikan momen rekonstruksi kasus kematian Dante. Tersangka Yuda Arfandi melakukan reka adegan saat menenggelamkan Dante. Tamara Tiasmara saat itu terlihat berdiri di dekat kolam renang. Ia tampil mengenakan cardigan salur dan celana jin dengan memakai kacamata sambil payungan. Gelagat Tamara Tiasmara dengan penampilan demikian memancing komentar miring netizen untuk mencibir. Banyak netizen menyebut Tamara justru terlihat santai seperti akan syuting. Tamara kok gak trauma ya sama tempatnya malah santuy banget lagi macam mau syuting, emoji menangis, komentar Mi. Tamara berasa syuting artis peran utama WKKK, ujar Jan Christian. Tamara lihat rekonstruksi anaknya malah kayak lagi mau syuting, emoji menangis, tanggapan Alex Ia 72. Bu Tamara tegar amat rekonstruksi kehilangan nyawa anaknya kayak lagi syuting siang-siang yang takut kepanasan, emoji tepuk jidat, cibiran dari Tia Ang. Sementara itu, dalam rekonstruksi yang dilakukan di kolam renang ada 102 adegan yang diperankan tersangka. Dari jumlah tersebut, terinci 69 adegan terkait detik-detik Yuda menenggelamkan Dante hingga 12 kali. Dari 102 adegan, terdapat 69 adegan di mana tersangka selama 12 kali tenggelamkan korban, kata Kombes Wira Satya Triputra dikutip dari Suara.com. Wira mengatakan, pihaknya bakal melakukan pemberkasan dan melakukan pendalaman untuk pemeriksaan lanjutan. Besar harapan kasus ini bisa diselesaikan dengan tuntas, katanya. Tewas ditenggelamkan. Dante dikabarkan meninggal dunia karena tenggelam pada Sabtu, 27 Januari 2024. Sebelumnya, Dante latihan berenang dengan tersangka yang tak lain merupakan kekasih Tamara Tiasmara. Tamara Tiasmara nyaris punya kesempatan meluapkan emosi ke Yuda Arfandi usai giat rekonstruksi kematian Dante di kolam renang Taman Air Tirtamas, Pondok Kelapa, Jakarta selesai.
Kalau tidak ditahan manajernya, Tamara bisa saja sudah melabrak Yuda. Aku tuh sebenarnya sempat mau ngejar, tapi ditarik sama Mbak Dian, ujar Tamara Tiasmara saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Rabu, 28 Februari 2024. Amarah Tamara Tiasmara sudah tersulut sejak pertama kali melihat Yuda Arfandi lagi dalam giat rekonstruksi di Polda Metro Jaya. Ia tak menyangka kalau di hari itu bakal diminta mereka ulang adegan mengantar Dante ke rumah Yuda. Aku kira, aku langsung ke TKP. Ternyata pagi dikabarin kalau harus ke Polda dulu, ada TKP rumah. Ya udah, akhirnya ke situ dan jadi flashback, keinget yang kemarin. Apalagi pas lihat ada si tersangka, aku udah kayak gimana gitu, kisah Tamara Tiasmara. Tamara Tiasmara kian sulit menahan emosi setelah melihat langsung cara Yuda Arfandi menenggelamkan Dante di kolam renang. Apalagi yang 54 detik itu. Aku langsung, pasti waktu itu Dante udah minta tolong, nunggu-nunggu aku dateng. Pasti udah ngap-ngapan, jelas Tamara Tiasmara. Sayang, niat Tamara Tiasmara melabrak Yuda Arfandi tak terwujud. Sampai giat rekonstruksi selesai, Tamara tetap diminta menahan emosi dan tidak diizinkan menemui Yuda. Aku diminta tahan emosi. Polisi semua minta aku tahan emosi, kata Tamara Tiasmara. Aku selama di situ mohon-mohon loh, mau minta ngobrol bentar sama Fandi, tapi disuruh tahan terus sama penyidik, sambung sang artis. Satu-satunya kesempatan yang Tamara Tiasmara dapat cuma terjadi saat berpapasan dengan Yuda Arfandi yang sedang digiring ke ruang ganti. Di momen itu, Tamara meminta Yuda untuk mengkondisikan keluarganya yang kelewat gaduh selama proses rekonstruksi. Keluarga Yuda Arfandi memang ikut hadir dalam giat rekonstruksi untuk memberikan dukungan moral. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan pesan dukungan serta pernyataan bahwa Yuda cuma difitnah. Kegiatan rekonstruksi kematian Dante turut disaksikan ayahnya, DJ Angger Dimas. Meski cuma menyaksikan dari jauh, Angger tetap kehabisan kata-kata untuk menggambarkan betapa kejam tindakan Yuda Arfandi ke putranya. Sebagaimana diketahui, Dante meninggal dunia usai berenang bersama Yuda Arfandi di kolam Taman Air Tirtamas pada 27 Januari 2024. Sempat diduga kecelakaan, rekaman CCTV menunjukkan adanya upaya Yuda untuk sengaja mencelakai Dante dengan cara menenggelamkan. Yuda Arfandi kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya setelah ditangkap pada 9 Februari 2024. Yuda yang awalnya dikenakan dugaan kelalaian, kini terancam pidana mati atas kekerasan terhadap anak hingga pembunuhan berencana.